Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ketua kelas harap pimpin doa sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini ya. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Mayang Soki Fatihah, Hadir Bu. Imelda, Hadir Bu. Lutfiana Zahra Lutya. Alfa. Kemana dia? Tidak tahu Bu. Bolos. Hadir pada hari ini? Tidak kata Bu. Oke, baik. Minggu lalu kita mempelajari tentang, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Materi pantun. Pantun. Pantun terbagi menjadi apa aja? 2. Ciri-ciri pantun dan jenis pantun. Oke. Minggu ini kita akan mempelajari tentang dongeng. Apa itu dongeng? Ada yang tahu? Lupa Bu. Lupa. Oke. Dongeng merupakan salah satu bentuk karya sastra yang isinya cerita hayalan. Dongeng biasanya mengandung pesan moral yang tinggi dan bisa dijadikan pedoman hidup bagi kita. Pesan biasanya terungkap melalui karakter atau watak para tokoh. Jika mendengar kata dongeng, pasti teringat masa kecil. Ketika kita mau tidur, itu biasanya orang tua kita akan membacakan dongeng untuk menghantarkan tidur kita. Benar nggak? Benar. Dongeng bisa dijadikan acuan untuk menanamkan etika kepada anak-anak, khususnya usia taman kanak-kanak atau TK, karena mengandung pesan moral yang tinggi untuk pedoman hidup. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dongeng. Dongeng itu terbagi menjadi 7. Catat ya. Jenis-jenis dongeng yang pertama itu ada myth. Apa itu myth? Tidak tahu Bu. Dongeng atau cerita yang berkaitan dengan hal gaib, misalnya kisah peri, dewa, dan sebagainya, berhubungan dengan gaib. Selain dari kisah peri, dewa, ada contoh lain nggak? Misalnya Putri Salju termasuk nggak Putri Salju? Tidak pernah nonton. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu sage. Sage adalah dongeng tentang kesatria atau kepahlawanan seorang tokoh. Contohnya Tutur Tinular dan Wira Sableng. Jadi sage tadi ada tentang kepahlawanan. Yang ketiga, fabel. Fabel itu cerita tentang hewan atau binatang. Contohnya apa? Kancil. Kancil dan si buaya. Terus apa lagi? Oscar. Oscar itu tentang apa nih? Kadal. Kadal. Pokoknya fabel itu ceritanya itu tokoh-tokohnya itu semuanya hewan. Jadi tokohnya semuanya hewan, nggak ada manusia. Selanjutnya yaitu legenda. Nah, legenda ini merupakan cerita tentang asal-usul terjadinya suatu tempat, peristiwa maupun kejadian alam. Contohnya legenda Tangkuban Perahu, legenda Selat Bali, dan lain-lain. Jadi legenda tadi terjadinya suatu peristiwa atau asal-usul. Selanjutnya pelipur lara.
Pelara yaitu cerita untuk menghibur para penonton, contohnya pewayangan, ketoprak. Jadi kalau misalnya Peli Pelara tuh, misalnya ditanya nih, apa itu Peli Pelara nak? Kalau kalian jawab, itu cerita yang menghibur para penonton. Jadi dongeng yang menghibur para penonton. Seperti tadi tuh pewayangan atau ketoprak. Selanjutnya jenaka. Pasti kalian tahu kan apa maksud dari jenaka? Jenis-jenis dongeng yang apa? Kalau dalam pantun itu apa? Pantun jenaka, pantun asal. Dimaksud dengan pantun jenaka itu pantun apa? Lucu. Nah, berarti Mengandung arti dongeng lucu. jenaka ini termasuk cerita yang Lucu. lucu. Selanjutnya cerita rakyat. Cerita rakyat ini adalah cerita yang berasal dari suatu tempat. Contohnya asal usul kota Banyuwangi. Terus Malin Kundang. Malin Kundang kan berasal dari Sumatera Barat. Sedangkan asal usul kota Jambi berasal dari Jambi dan asal usul Banyuwangi berasal dari kota Banyuwangi. Selanjutnya kita masuk dalam unsur-unsur dongeng. Unsur-unsur dongeng itu ada tema, alur, latar, amanat dan tokoh dan tokohan. Kalau unsur-unsur dongeng itu sama halnya dengan unsur-unsur intrinsik, unsur dalam puisi maupun dalam drama sama seperti unsur-unsur dalam dongeng. Jadi nggak usah jelasin, kalian pasti sudah paham ya. Selanjutnya itu persiapan baca dongeng. Ada olah vokal, membedakan intonasi, memilih dongeng, mengurutkan peristiwa, menyusun rangka cerita, olah tubuh dan olah wajah. Ini gunanya untuk mempersiapkan diri. Misalnya salah satu dari kalian ibu tunjuk nih, coba main maju ke depan bacakan cerita pendek. Jadi gunanya itu kalian tidak gugup, kalian tidak panik, dalam posisi tegap sempurna, dan suara vokal pun keras, artikulasinya jelas. Baiklah. Di sini Ibu ada suatu cerita rakyat Bali yang judulnya asal muasal gunung dan danau Batur atau Keboyua. Ini kalian tugas kelompok kerjakan berdua ya. Nanti hasilnya kumpul ke depan, kita akan bahas minggu depan. Anak, Ibu minta perwakilan dari kalian, 2 orang maju ke depan. Vio sama Maya silakan ke depan. Baiklah, di sini ada lembar jawaban, silakan main pegang. Nah, di sini ada 4 nomor, silakan ambil salah satu. Sebenarnya nomor Nomor 2. Oke, pertanyaan, sebutkan jenis-jenis dongeng. Untuk main silakan cari. Jenis-jenis dongeng: 1 maid, 2 sage, 3 fabel, 4 legenda, 5 pelipurara, 6 jenaka, 7 cerita rakyat. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Aku, Bu. Oke, Pio silakan. Dongeng adalah cerita khayalan yang sering dijadikan acuan dalam menanamkan etika pada anak-anak. Ya, benar sekali. Jadi, dongeng itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang isinya cerita khayalan yang mengandung moral yang tinggi dan bisa dijadikan pedoman hidup bagi kita, khususnya anak-anak. Nah, di sini Ibu ada tugas. Nanti Ibu bagikan gambarannya, kalian kerjakan di rumah secara individu. Ada 5 soal, yaitu berasal dari daerah mana cerita tersebut, termasuk dalam jenis dongeng apakah cerita di atas. Tuliskan dan jelaskan unsur yang terdapat dalam cerita Keboyua tersebut dan ceritakan rekaan fiksi yang tidak mungkin terjadi disebut. Apa pengertian dari legenda?
Nah, dari 5 soal itu kalian bikin di video di rumah. Tadi kan ada kan ibu bagikan lembaran sila tadi ya. Ada. Nah, minggu depan ketemu lagi sama ibu, kita bahas. Lalu kita akan bahas seluruh tugas yang ibu berikan. Sudah dicetak kan tadi ya tugasnya ya? Sudah, Bu. Oke. Sebelum ibu tutup kembali, silakan ke kelas untuk diminta memimpin doa kembali. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita membaca doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, ibu akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Jika ada pertanyaan, silakan tanya sama ibu. Kita materi minggu depan maksud dalam mata kata yaitu denotasi dan konotasi. Jadi silakan baca di rumah. Minggu depan nanti ibu tanya cek ya. Oke, baiklah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.